warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Nah, coba untuk hari ini kita belajar tentang masalah pendapatan nasional ya. Cuma sebelum itu, coba ketua kelas dipersiapkan dulu kelasnya. Guru yang siap. Siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, coba sekarang pimpinan doanya. Doa mulai. Sekretaris, untuk sekretarisnya ada berapa siswa yang tidak hadir? Dua orang ya. Siapa namanya? Putra Herdano sama Haris. Putra Herdano sama Arif Ramadan. Nah ya, ini coba kita kilas balik untuk sebelum kita memasuki materi kita tentang masalah pendapatan nasional. Nah, kita kilas balik dulu untuk materi sebelum yang kita pelajari sekarang ya. Nah, di sini kemarin masih ada ingat tentang masalah bidang-bidang daripada manajemen. Sebutkan ada berapa biasa bidang manajemen itu? Ada yang tahu? Ada. Siapa? Tunjuk tangan yang berdiri. Siapa yang bisa menjawabnya berdiri? Ya, perkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Rizky Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba nanti kita sama-sama belajar ya. Kamu belajar jawab, bagaimana cara memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Terus Bidang-bidang manajemen itu ada 5 yaitu ada lima. Yaitu manajemen produksi, Manajemen produksi, terus manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, manajemen administrasi. ada 5 yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia dan manajemen administrasi. Ya, silakan dulu. Nah, sekarang kalau dalam bentuk bidang manajemen ada 5 ini, siapa bisa menjelaskan manajemen produksi? Ada yang tahu? Silakan berdiri, perkenalkan nama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferdiansyah. Saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Ada pendapat yang lain? Ya, silakan dulu lagi.
Nah, itu yang disebut sebagai manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output. Jadi input itu merupakan masukan, sedangkan output itu adalah pengeluaran, dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Nah, kemudian ada lagi kemarin tentang manajemen pemasaran. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Ramadana. Jadi, manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan. Nah, itulah yang dijelaskan oleh teman kamu untuk materi-materi manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal. Sedangkan untuk kembali dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen, berarti penyampaian daripada penjual kepada pembeli itu dapat berjalan lancar dan memuaskan. Lalu manajemen keuangan, siapa yang bisa menjelaskannya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya SF Chelsea Silkizi Azmi. Jadi, manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Nah, itu yang disebut sebagai manajemen keuangan. Manajemen berhubungan dengan langkah selanjutnya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, bagaimana penggunaannya dalam rangka untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu ada lagi itu 3 ya. Kemudian ada lagi di sini tentang manajemen personal. Iya. Personalia, siapa yang bisa menjelaskannya? Ayo. Silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marana Fakri. Manajemen personalia adalah perencanaan, peorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Ya, silakan dulu, mari. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari penjelasan Bapak dari personalnya itu ada berhubungan dengan karyawan ya. Jadi berhubungan dengan manusianya di perkantoran itu, bagaimana dia menangani dan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Jadi kebanyakan ketemu dengan manusianya. Lalu terakhir itu adalah pada manajemen administrasi. Siapa bisa menjelaskannya? Manajemen administrasi. Ya, silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya SF Chelsea Silkizi Azmi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Nah, itulah penjelasan dari teman-teman kalian. Jadi ini adalah dalam bentuk materi kita kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran sekarang, yaitu tentang masalah pendapatan nasional. Nah, sebelum Bapak beralih ke pertanyaan di sini, ada konsep yaitu masalah pendapatan nasional. Nanti kita belajar dulu pengertian daripada pendapatan nasional. Lalu ada manfaat penghitungan pendapatan daripada nasional.
Lalu di sini ada komponen-komponen daripada pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Ini untuk kita bahas pada hari ini. Untuk minggu depan mungkin kita baru membahas tentang pendapatan per kapita dan pendistribusi nasional. Nah, ini merupakan tentang konsep pada bab pertama ini yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pengertian daripada pendapatan nasional. Nah, lanjut di sini tujuan daripada pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian. Jadi kalian itu kalau sudah materi selesai diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada pendapatan nasional, kemudian menjelaskan manfaat daripada pendapatan nasional, menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional, kemudian menghitung pendapatan nasional, menjelaskan pendapatan per kapita, dan menjelaskan distribusi pendapatan nasional. Nanti kita untuk tujuan pembelajaran hari ini mungkin kita akan sampai di penghitungan daripada pendapatan nasional. Di sini kita ambil untuk pembelajaran tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada inti ya. Jadi inti di sini yaitu dalam bentuk pengertian daripada pendapatan nasional. Ada beberapa definisi tentang masalah pendapatan nasional, tapi yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu dengan kalian itu adalah, tahukah yang dimaksud dengan penghasilan? Ada yang tahu tentang masalah penghasilan? Pak, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Sulhan. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan. Ya, Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. nah itulah disebut sebagai penghasilan yang dijawab oleh teman kalian ya. Jadi intinya adalah pendapatan yang bersih setelah dipotong pajak dan lain sebagainya yang diterima di tangan, itulah disebut sebagai penghasilan bersih yang siap untuk dibelanjakan. Lalu apakah orang tua Anda memiliki penghasilan? Coba yang lain. Ada yang bisa? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia. Hasil yang diperoleh oleh orang tua yang dinilai dengan uang yang diperolehnya dengan cara melakukan usaha atau kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi untuk yang apakah orang tua Anda memiliki penghasilan? Pasti ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan, intinya kan seperti itu. Jadi intinya adalah di sini adalah yang dinilai dengan uang yang siap untuk diterima dalam waktu kurun tertentu. Jadi untuk memperoleh uang itu kalian harus ada usaha terlebih dahulu. Orang tua itu ada usahanya terlebih, baik itu dia berjualan barang atau dia menjualan dan tentu jasa atau dia bekerja. Jadi dia itu air dan cara dia mendapatkan uang yang diperolehnya. Nah, terus kalau masalah ini untuk apa guna hasil orang tua Anda? Yang lain? Ayo, dapat bersama-sama belajar, silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Revalina Istiman. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarga. Ada pendapat yang lain? Nah, sekarang pertanyaan dalam diri kalian coba. Kalau kalian sudah selesai tamat nanti, kalau Anda sudah bekerja, perlukah Anda menghitung berapa penghasilan pendapatan Anda? Perlu ada bilang? Hah?
Pasti perlu. Kenapa Anda perlu menghitung penghasilan? Ayo berdiri coba. Ayo, tidak apa-apa, berdiri. Kenapa Anda perlu menghitung penghasilan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghitung penghasilan atau pengeluaran. Bisa menghitung penghasilan dan input maupun output. Berapa input yang didapat, berarti kalian harus menyesuaikan dengan outputnya, pengeluarannya. Jangan nanti keluar istilah bersama yang daripada pasar, kan dia suka gitu kan. Kamu pengeluarannya besar, tapi pendapatnya kecil. Nah, di sini juga dalam bentuk negara. Ya. Jadi negara itu kalau didefinisikan yang kalian teman-teman artikan tadi, nah di sini bentuk negara. Kalau kamu tanya, apakah negara kita ini punya penghasilan? Ada negara kita memiliki penghasilan? Nah, coba siapa? Berdiri. Sama-sama belajar, yang lain. Perkenalkan namanya. Iya, silakan. Kenalkan, nama saya Revalina Esman. Penghasilan negara Indonesia mendapatkan pendapatnya dari pajak, retribusi, daerah, hibah, SDA, dan lain sebagainya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, jadi negara kita memiliki penghasilan misal di Lubuk Linggau. Kalian perhatikan, Lubuk Linggau ini penghasilan di mana? Kebanyakan merupakan dari pajak. Jadi penghasilan negara ini sebenarnya 80% ke atas itu merupakan hasil daripada pajak. Nah, sedangkan untuk sumber daya alam Indonesia banyak kan? Sumber daya alam Indonesia. Nah, kalau kita cakup lebih kecil, Linggau, ada nggak sumber daya yang dipergunakan? Ada tambang di Lubuk Linggau. Di mana? Tambang adalah karena pendapatan di Lubuk Linggau ini termasuk kecil, karena kebanyakan dalam bentuk pariwisata. Jadi diambil dalam bentuk, kalau yang di daerah, iya, kalau di daerah kebanyakan daripada hasil tambang. Sumber daya alam apa lagi yang biasanya, yaitu alam itu banyak ya, kalau itu tambang ya, tambang itu adalah misalnya apa? Emas ada di yang paling sering emas di mana? Daerah negara apa itu? Provinsi mana? Report. Di Papua. Dari bukit menjadi kawah. Karena sebelum Pak lahir sudah ada kerjasama. Jadi dari bukit emas jadi kawah dia sekarang, kawah tambang. Terus apa lagi hasil tambang kita? Jadi Indonesia luas, banyak hasilnya. Minyak dikuasai oleh Indonesia. Namanya apa? Pertamina. Jadi minyak itu dikuasai Indonesia BUMN karena ada perusahaan yang namanya Pertamina. Nah, selain itu kebanyakan dikuasai oleh pihak asing kan? Emas dikuasai oleh pihak asing. Lalu ada lagi
yang namanya yang paling besar tambang di Indonesia itu adalah pada timah. Timah itu ada di mana? Sumatera ini Bangka Belitung. Jadi timah ya kebanyakan di Indonesia, kalau timah itu kebanyakan langsung ekspor ke tambangnya. Nah, untuk sumber daya misalnya sawit itu kan termasuk juga sumber daya alam, itu merupakan pendapatan daripada negara Indonesia secara umumnya. Tapi kalau dulu meninggal itu kebanyakan kalau pertambangannya belum ada, jadi kebanyakan ada bentuk pajak dan pariwisata. Itu penghasil daripada di kabupaten itu biasa lebih besar daripada kota Lubuk Linggau. Nah, terus apa untuk apa gunanya pendapatan negara? Nah, jadi pendapat itu tadi berguna untuk apa? Ada yang bisa menjelaskannya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramfi Reza. Pendapatan nasional sangat penting bagi suatu negara. Pendapatan nasional juga memiliki manfaat dalam pertumbuhan negara agar bisa maju dibandingkan negara lain. Dengan demikian menjadi sumber informasi untuk kemajuan negara tersebut. Pasalnya, lewat pendapatan nasional, pemerintah bisa mensejahterakan rakyat dan memperbaiki kondisi perekonomian. Nah, itulah fungsi daripada gunanya pendapatan negara. Jadi sumber informasi kemajuan negara tersebut semakin besar dia atau pendapatan negaranya, maka negara tersebut akan semakin makmur. Itulah kalau Indonesia ini kan penduduknya terbesar di dunia nomor 4. Pertama apa? Cina itu hampir mau 1 miliar. Kedua diduduki oleh India. Ketiga Amerika. Lalu keempat itu baru Indonesia. Nah, tapi kalau di penghasilnya besar, maka itu negara tersebut kebanyakan yang sudah maju. Kita termasuk berkembang ini karena sumber daya manusianya yang masih kurang untuk mengelola daripada sumber daya alamnya. Itulah kalau sumber daya alam kita ini masih banyak pihak asing yang mengelola, kecuali Pertamina. Nah, terus selanjutnya, perlukah menghitung penghasilan negara? Pasti perlu. Nah, siapa bisa menjelaskannya? Silakan. Coba yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilham. Saya akan menjelaskan apa itu menghitung penghasilan negara. Dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, silakan duduk kembali. Nah, jadi untuk menghitung penghasilan negara pasti perlu, yaitu dapat mengetahui menganalisis struktur ekonomi dalam suatu negara. Lalu dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Dapat membandingkan perekonomian antar negara dunia dan pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Jadi dihitung terlebih dahulu, itulah untuk pendapatan sekarang dihitung untuk pembangunannya tahun depan. Tidak mungkin dia untuk ada duit sekian bangunlah. Jadi memang sudah terstruktur terlebih dahulu. Dana sekarang ada sekian untuk pembangunan daripada tahun
depan. Itu biasa ada rapat daripada anggota dewan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kenapa negara menghitung penghasilan? Siapa bisa menjelaskannya? Ayo. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maria. Kenapa negara harus menghitung penghasilan? Untuk menghitung penghasilan, untuk membantu mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami setiap negara, membantu dalam proses membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap sektor, membantu pemerintah melakukan evaluasi dan pengambilan kebijakan terhadap perubahan yang terjadi, menjadi bahan perbandingan keadaan perekonomian suatu negara. Nah, jadi kenapa negara menghitung penghasilan, yaitu untuk membantu mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami setiap negara, dan terus untuk membantu proses membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap sektor, membantu pemerintah melakukan evaluasi, begitu pengambilan kebijakan terhadap perubahan yang terjadi dan menjadi bahan perbandingan keadaan perekonomian suatu negara. Jadi bisa dibanding-bandingkan dengan negara lain. Jadi intinya ada yang namanya negara kita ini negara yang sedang berkembang, yaitu posisi berada di tengah kan. Ada negara maju dan ada yang negara yang miskin. Nah, ini kita kembali ke definisi. Jadi di sini ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional. Jadi kalau belajar ekonomi itu memang paling banyak itu adalah sifatnya adalah definisi-definisi ya. Kita sebagai berikut, coba dibaca dulu. Siapa? Ayo baca dulu. Ya, silakan. Nama saya Dada Alfati. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, jadi pendapatan ada definisi yang mengungkapkan bahwa pendapatan nasional itu adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitungkan berdasarkan nilai daripada pasar. Ada lagi berpendapat yang lain. Pendapat yang lain itu coba siapa yang bisa? Ya, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Fitian. Pendapat nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan suatu uang. Nah, jadi ada di sini pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa ya yang diproduksi oleh suatu negara, kemudian dalam satu tahun atau setahun diukur dengan bentuk satuan uang. Nah, ini ada lagi dalam bentuk definisi yang lain, yaitu siapa lagi yang bisa? Banyak definisi itu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Bakti. Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Jadi ada lagi definisi yang lain, itu sedangkan dulu pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Lalu ada lagi pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari tempat faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dalam perusahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha produksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh beberapa perusahaan. Dan lagi ada lagi pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan sejauh berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional atau berupa yang namanya aset yang berupa sumber daya alam fisik, hasil bumi,
peralatan teknologi kekayaan nasional merupakan dana pada masa yang sudah ditentukan. Nah, di situ ada menurut Alfred Marshall, seorang ekonomi klasik, berpendapat bahwa pendapatan nasional atau dividen nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah neto pendapatan komoditi baik material dan imaterial dalam bentuk material dan imaterial termasuk jasa dan sejenisnya. Ini menurut daripada Alfred Marshall. Nah, konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, inilah merupakan konsep itu sebagai berikut ya, ada namanya produk domestik bruto atau dikenal dengan singkatan GDP. Lalu ada lagi produk nasional bruto (GNP), produk nasional neto (NNP), pendapatan nasional neto itu adalah NNI, PI itu adalah personal income, lalu ada lagi pendapatan disposable, yaitu disposable income dan produk domestik regional bruto. Inilah konsep-konsep yang berkaitan dengan nanti kalian itu adalah dalam bentuk pendapatan nasional. Nah, untuk mengurut daripada semua ini, inilah awalnya. Untuk mencari disposable income, kalian harus mengetahui dulu personal income-nya. Hasil daripada personal income baru bisa kalian dapatkan untuk menghitung daripada disposable income. Begitu juga personal income harus kalian ketahui dulu pendapatan nasional netonya. Kalau ini tidak ada hasilnya, maka kamu tidak mungkin bisa menghitung daripada personal income. Untuk menghitung daripada NNI pendapatan nasional neto harus kamu cari dulu adalah produk nasional neto NNP urutannya. Nah, kemudian untuk mencari daripada NNP ini adalah kalian harus tahu dulu produk nasional bruto. Untuk mencari ini kalian harus tahu dulu produk domestik brutonya. Jadi akhirnya misalnya di sini, nah kamu cari personal income-nya berapa, personal income pendapatan daripada negara Indonesia misalnya. Berarti yang kamu harus cari itu dari atas terlebih dahulu. Yang kamu cari yaitu dari produk nasional bruto, kamu dapat hasilnya, lalu kamu cari produk nasional netonya, dapat hasilnya lagi, lalu pendapatan nasional neto NNI, dapat hasil baru bisa kalian menghitung personal income. Nah, inilah urutannya dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan kembali di akhir adalah di DI, disposable income. Nah, ini pengertiannya. Produk domestik bruto, gross domestic product atau disebut produk domestik bruto adalah sejumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Nah, ini disebut dengan namanya PDB. Kemudian ada lagi yaitu PNB, adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu biasa 1 tahun, termasuk dalam barang dan jasa dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Itu kebanyakan hasil ini dapat melalui pajak kan. Kalau kamu perhatikan untuk misalnya biaya cukai namanya. Kalau rokok itu mungkin kalian bisa beli rokok tidak?
rokok itu murah harga sebenarnya. Tapi kalau disimpan masuk ke bea cukai dan lain sebagainya, maka dia menjadi lebih mahal. Nah, ini rumusnya. GNP sama dengan GDP dikurang produk itu terhadap luar negeri. Jadi GNP ini didapatkan dari GDP, gross domestic product, dikurang produk itu terhadap luar negeri. Lalu ada lagi NNP, Net National Product, adalah nilai moneter barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu warga suatu negara, baik dalam maupun di luar negeri dalam periode waktu tertentu. Nilai produk nasional bruto ini kemudian dikurangi dengan jumlah penyusutan barang dan modal. Rumusnya yaitu NNP. Kita Bapak bilang tadi harus kalian tahu dulu GNP-nya. Dikurangi dengan penyusutan barang dan modal. Lalu ada lagi NNI, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, ini merupakan rumusnya yaitu NNI sama dengan harus ada NNP nya dulu, baru dikurangi pajak tidak langsung. Lalu ada lagi di sini PI, personal income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambahkan transfer payment. Jadi ini rumusnya adalah PI harus ketemu dulu NNI-nya. NNI ditambah dan transfer payment, lalu dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, perlu ditambah iuran jaminan sosial. Lalu terakhir yaitu disposable income, di mana pendapatan yang diterima langsung oleh masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya, yaitu disposable income sama dengan personal income dikurang pajak langsung dipotong dengan pajak. Nah, itulah dalam bentuk konsep-konsep daripada pendapatan nasional. Nah, ini contoh soalnya. Data pendapatan pengeluaran dari produksi suatu negara sebagai berikut. Ada gross domestic product GDP, yaitu 1,5 miliar ya. Tidak tahu kemana ke 1 miliar itu berapa miliar angkanya. Lalu ada lagi gross national product, yaitu 850 juta US dollar. Penyusutan barang modal yaitu 100 juta, pajak tidak langsungnya 50 juta, transfer payment bisa 75 juta, laba ditahannya 25 juta, asuransi 15 juta, dan pajak langsungnya 25 juta. Berdasarkan data di atas tentukan bahwasannya NNP, PI, dan DI. Jadi untuk mencari DI ini, kemudian tadi harus tahu PI-nya dulu. Untuk mencari PI ini harus tahu NNI-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari NNI harus tahu NNP-nya terlebih dahulu. Nah, NNP itu dihasilkan daripada gross national product. Kalau Bapak kembalikan lagi, ada gross national product-nya, ada kan? Yaitu senilai 850 juta. Jadi sudah ada, tidak perlu lagi kalian cari kalau dia sudah dibuat nilainya. Tapi di sini, nah tinggal kamu menghitung NNP-nya. Oh, GNP 850.000 tadi, 850 juta tadi, dikurangi penyusutan barang dan modal. Berapa barang dan modal? Penyusutan barang modal adalah 100 juta. Maka itu hasilnya di sini ada 750 juta. Dapat NNP-nya sudah. Nah, lalu NNI sama dengan NNP, berarti NNP ini sebesar 750 juta dikurang pajak langsung. Nah, pajak tidak langsung berapa? 50 juta. Berarti di sini dikurangi
Jadi hasilnya adalah 700 juta. Nah, dapat hasil NNT-nya. Selanjutnya PI. PI itu diperoleh dari NNT ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi. Nah, jadi di sini kalau perhatikan NNT-nya sudah ada, yaitu 700 juta. Kamu tulis 700 juta. Lalu ditambah transfer payment. Ada nggak di sini transfer payment-nya? Yaitu 75 juta. Ditambah kemudian dikurang laba ditahan. Kamu cari posisi laba ditahan ada nggak? Yaitu senilai 25 juta. Lalu selanjutnya ditambah lagi dengan iuran asuransi. Iuran asuransinya itu harus sebesar 15 juta. Maka hasilnya di sini diperoleh yaitu 775 juta dikurang dengan 40 juta. Hasil dari ini 775 kalau dikurang ditambah hasil 2 ini adalah 40 juta. Maka seluruhnya menghasilkan PI-nya hasilnya ada 735 juta. Dapat PI-nya sudah hasilnya. Baru bisa kita menghitung dari DI. Sama dengan PI dikurang pajak langsung yaitu 735 juta dikurang dengan 25 juta. Pajak langsungnya itu adalah 25 juta. Itu hasil yang sebelum DI itu 710 juta rupiah. Nah, itu merupakan contoh daripada soal ya. Nah, ini untuk secara umum manfaat pendapatan nasional adalah sebagai informasi untuk menganalisis perkembangan dari tahun ke tahun, terus mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara itu agraris atau negara industri. Lalu mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmurannya. Itu secara umum manfaat daripada pendapatan nasional. Nah, di sini ada namanya manfaat ya. Manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah sebagai baik berikut, yaitu untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu, dan membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi di masa yang akan datang. Penghasilan yang perlu tinggal ini, berapa penghasilan tahun ini nanti akan dikembangkan lagi untuk tahun depan. Belanjaannya berapa, semakin besar yang dibelanjakan berarti pendapatan juga harus semakin besar. Lalu di sini ada lagi komponen daripada pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan ada gaji dan upah pekerja, bunga, sewa dan laba. Lalu ada lagi komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran, yaitu konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor impor. Lalu komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, pembangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, serta jasa lainnya. Inilah komponen daripada pendapatan nasional. Jadi kebanyakan ini kalau dihitung di sini kebanyakan dihitung daripada bentuk hasil daripada pajak. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan?
Ini ada kertas LKPD-nya, kemarin kamu dibagi beberapa kelompok ya. Coba bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Jelas. Ilham. Ilham bagus buatnya. Ilham. Ayo dibagi menjadi 6 kelompok ya. Ini kelompok satu yang mana kelompok satu? Ini kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok 5. Kalau ini bergabung saja ya, kelompok 6 ya. Nah, kalau untuk LKPD ini, kalau ini ada sudah untuk desain inputnya, untuk pekerjaan apapun dikeluarkan inputnya, dicari ya. Untuk kelompok satu kita tugas baca pada lampiran kelompok satunya. Boleh sekelompok dapat? Kan ada dua kelompok kita. Satu di sini, satu di sini. Kalau CDW bukan berhimpun, tidak apa. Nah, untuk analisis saya sendiri pengertiannya baik kan, analisis itu pengertiannya. Ayo cari. Apa ini soalnya? Jangan Pak. Jangan Pak. Apa soalnya? Kita mau pada sudah apa jadi 3 Pak Ahmad. Kami kelompok 3 Pak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, kami tanggal Pak. Ya. Cái không nhìn tụi mình phá ra lên không nằm được cách gì impossible income.
Itu kita menghitung seluruhnya dari apa tuh IGNP tadi PDB panjang sampai ke bawah tadi itu semua. Nah cuman kan ada kamu sadar itu lebih besar deh. Mau kita di sini cuma tidak apa kalau kamu belajar ini tidak sama deh. Simpulan itu analisis sebenarnya dia berjalan lagi di musik apa ya. Kalau nanti itu hitungan dari itu nah ini kan itu saja ini sesuatu dari analisa untuk jawaban ini ya rumus lagi dari Kenapa? Iya. Nah, kalau ini kalau kondisi di bawah TI ya, ini TI. Nah, iya, layar TI. Kita harus ada keseluruhan mencapai rumus itu atau sampai tentu cari itu yang kamu bawa atau ini mulai dari awal nyari ini itu bisa mendapatkan ya masalah dari ini kami ya. Dikti. Ilham Kak Burung DI berkurung merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan Ini kok mau sampai gini? setelah pulang dengan pajak.
Ya boleh lah. Masa gue tidak boleh lagi? Pernah buruan kayak kecing selano. Buruan. Apa? Apa? Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Sarip. Pak Sarip. Iya. Coba ke WC dah. Apa? Oh iya iya start. Masa? Nomor 1.
Biar ketengokan cantiknya. Itu bahasa Indonesia itu nasional produk nasional dulu. Itu di bulan Agustus. Ini ya. Ada yang sudah?
Nama-nama tulis ya. Nama kelompok itu semua. Seru. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah. Kamu siapa? Oke, semuanya sudah siap? Ayo kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Pakai yang kita kemarin ya. Biar agak ini, biar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang menggunakan para pelatih Umar Akasya, Cindy Amelia dan Suci ini mempresentasikan kinerja kami. Mulai dari ya. Ayo. 1, 2, 3. Semangat, oke. Semangat, oke. Kelompok 1 bisa. Pemaparan dari kelompok 1 ya, tolong didengarkan terlebih dahulu. Silakan. Sudah. Tolong yang energik ya. Tolong yang energik. Pendapatan Jangan memaluin nasional adalah SSL. suatu bentuk kolaborasi yang dipakai untuk menunjukkan suatu perekonomian Sudah. negara untuk memperoleh Yang gambaran jembatan. tentang perekonomian yang sudah dicapai Dikit nih, kemarin tuh dorong BK. provinsi. Manfaat Dikit nih ya. untuk pendapatan nasional yang Sehari. pertama untuk Sehari. mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Kemarin sama hari ini. Melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam Iya kan? skala tertentu. Mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Dapat membandingkan kinerja ekonomi
antar sektor dan dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Itulah pemaparan dari kami yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi Bapak ingin menampilkan hasilnya? Ini lagi ya? Kamu siap? Ayo dah, tampilkan pemaparannya. Iya, akhirnya ada foto nasdaq itu. Ayo lah. Ayo, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ilham Ramadona. Saya Intan Muhammad. Saya Ramon Ediansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk nasional bruto atau PNB. Pertama-tama kami akan membaca terlebih dahulu. Kelompok 3, apakah kalian siap? Siap. Masa sih siap? Buktiin dong. Kelompok 3, selalu siap, selalu kompak. Produk nasional bruto atau PNB adalah hasil perhitungan dari pendapatan nasional dengan dasar metode pengeluaran. PNB adalah bagian konsep nasional income, di mana perhitungannya dilakukan dengan pendekatan pengeluaran yang didapat dari penjumlahan semua pengeluaran masyarakat pada perekonomian, perusahaan atau investasi, sektor konsumen, pemerintah, serta perdagangan luar negeri. Manfaat menghitung PNB. Alasannya, karena PNB bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk standar hidup serta pendapatan di sebuah negara. Cara menghitung PNB. Berikut adalah beberapa cara menghitung PNB. Rumus PNB. PNB sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri, atau PNB sama dengan PDB tambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di luar negeri, atau PNB sama dengan PDB dikurang pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Itu saja yang bisa saya presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 6 yang kelompok terakhir. Ayolah, presentasi adalah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya SF Chelsea Sylvia Aruni dan rekan kelompok saya yang bernama Hervalina Esman dan saya Jelita Amelia. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis komponen perhitungan pendapatan siap untuk dibelanjakan, disposable income. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menampilkan yel-yel terlebih dahulu.
hop, mari kita hip hop biar kita ngetop biar gak ngedrop. Hip hop, mari kita hip hop biar kita ngetop biar gak ngedrop. Siapa kita? Kelompok 6. Siapa kita? Kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada Pak. Langsung deh. Langsung jawab. Tanya dulu apa? Jawaban dulu. Yang ini. Disposable income merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurang dengan pajak. Untuk menghitung DI maka perlu diketahui nilai GDP, GNP, NNP, NNI, dan PI. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung sama dengan 70 dikurang 4.000 sama dengan 66.000. Ya, itulah hasil daripada pemasaran teman-teman kelompok kalian ya. Nah, jadi di sini sebagai penutup, kalian sudah mengerjakan LKPD semua. Sebagai penutup, di sini kita membuat suatu bentuk rangkuman di mana pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasa dihitung dalam waktu satuan tahun ya, dalam 1 tahun dihitung. Nah, manfaat, jadi ada manfaat dari pendapatan nasional dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri atau agraris atau dalam bentuk ekonomi jasa. Lalu dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahunnya. Lalu di sini dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia, lalu berdoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Jadi daripada hasil, daripada manfaat, daripada pendapatan nasional itu, yang terakhir itu adalah untuk pembangunan ekonomi nasional. Itu seperti itulah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, berarti kalian dianggap semua sudah berarti. Jadi untuk pertemuan minggu depan mungkin kita akan membahas tentang masalah pendapatan per kapita. Bapak akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.